Yago minasan, welcome back again with Mr. Ken di sini. Well, spoiling detail udah rilis nih, so without continuing lang again, it's time, spoiling time. Let's go! Judul chapter 1034 Sanji melawan Queen. Jadi hampir seluruh isi dari chapter ini ya bakalan memperlihatkan pertarungan dari Sanji dengan Queen yang berlangsung di distrik enak-enak. Lanjut di bagian cover judul nantinya bakal diisi sama Usopp yang lagi main permainan tembak-tembakan di festival yang diadain oleh suku Minks. Dan saat Usopp mendapatkan hadiah, dia ngasihin hadiah itu ke beberapa anak yang ada di sekitarnya. Next kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter 1034 dimulai dengan memperlihatkan distrik kesenangan. Di sana kita bisa melihat kalau ledakan sedang terjadi di mana-mana, makanya beberapa geisha mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Namun geisha yang katanya terluka oleh Sanji, Osome ya, gak mau dulu melarikan diri sebelum bisa menemukan Chuji peliharaannya. Para geisha lainnya sebenarnya udah ngasih tahu Osome kalau Chuji pasti akan baik-baik saja dan mereka semua pengennya bisa kabur dari pulau Onigashima. Bahkan kalau bisa mereka pengen keluar dari negeri Wano Kuni. Lanjut, Momon pun pindah ke Momon Momonosuke yang lagi mencoba meraih awan api buatan Kaido yang menerbangkan pulau Onigashima. Hal itu Momo lakukan karena dia sadar meski belum bisa bikin Homuragumo sebesar Kaido, tapi dia tetaplah seekor naga. Makanya Momo berusaha ngambil dan narik semua awan api buatan Kaido, biar seenggaknya awan api Kaido berhenti mengarah ke ibu kota bunga. Di sisi lain, di lantai pertunjukan, kita kembali diperlihatkan para anak buah Kaido yang berniat meninggalkan tempat tersebut. Cuma mereka lagi-lagi dihalangi oleh para samurai. Lanjut, Momon pun kembali ke distrik enak-enak. Di sana Queen terlihat menyerang Sanji dengan jurus Sparking Queen yang membuatnya bisa menembakkan laser dari matanya. Untungnya Sanji masih bisa menghindari serangan dari Queen itu guys. Terus kalau kalian ingat, serangan Sparkling Queen itu ya mirip sama Sparkling Factory-nya milik Ichiji dari Girma. Well, karena serangan Queen yang sebelumnya masih bisa dihindari, Queen kembali menyerang Sanji dengan jurus Henry Queen, yang mana serangan itu ngebuat tubuh Queen seperti dikelilingi listrik. Lalu kemudian Queen meregangkan lehernya biar bisa menangkap Sanji. Sayangnya Sanji gak bisa menghindari serangan itu guys, makanya Sanji pun terkena serangan listrik yang sangat kuat dan serangan itu langsung mengingatkan Sanji ke serangan Henry Blazer milik Niji. Ya gara-gara serangan itu ya, Sanji pun sekarang terlihat jatuh ke tanah dan Queen pun hanya tertawa sambil bilang, "Apa kau mengerti sekarang?" Semua jurus tadi adalah teknik milik Girma Double Six. Queen sebenarnya ingin mengungkapkan jurus-jurus itu pas Sanji pakai Red Suit miliknya, karena menurut Queen, anak-anak dari Judge adalah puncak dari kemampuan ayahnya. Queen lalu lanjut menyerang Sanji menggunakan sinar laser dari matanya. Sanji mencoba menghindar sekuat tenaga. Lalu di momen selanjutnya, Queen pun mengungkap kenapa dia meminta Sanji menggunakan Red Suit miliknya. Nah, menurut Queen, jika dia bisa mengalahkan Sanji yang lagi pakai Red Suit-nya, maka dia bisa ngebuktiin ke Judge kalau dia adalah ilmuwan yang lebih baik daripada Judge. Lalu Queen ngelanjutin kalau dia selama ini cuma berpura-pura bodoh karena selama ini ya dia tahu semua ilmu pengetahuan dari Girma karena Queen udah ngelakuin penelitian tentang hal itu. Sambil ngejelasin hal tersebut ya, Queen pun memanjangkan tangannya seperti teknik milik Yonji. Kemudian Queen menangkap Sanji dan bilang kalau semua kemampuan dari saudara-saudaranya bisa dia tiru. Tapi Sanji ngejawab, "Jangan perlakukan aku seperti mereka adalah keluargaku." Dan di momen selanjutnya, Queen pun terlihat menggunakan teknik Wind Queen. Hal itu ngebuat Sanji teringat sama jurus milik Yonji dan sambil berputar ya, Queen menabrakkan Sanji dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah tembok dan pintu. Meski serangan itu ngebuat Sanji berdarah, tapi Sanji langsung bangkit dan membalas Queen dengan tendangan api miliknya. Sehingga kita bisa ngelihat kalau kabel penghubung yang ada di tangan Queen sekarang hancur. Dan Queen pun teriak sambil melihat tangannya, tapi Sanji gak terlalu peduli. Malahan Sanji bilang kalau dia bakal ngasih saran ke Queen kalau jangan ucapin nama-nama itu lagi di hadapannya. Well, baru beres ngomong gitu, Sanji langsung menendang perut dari Queen dan kita bisa ngeliat di momen itu ya kalau serangan dari Sanji ngebuat Queen sampai muntah darah. Sanji sekarang sadar kalau daya tahan dari Queen pun ikut menurun. Makanya dia sekarang bisa melukai Queen dengan tendangan biasanya. Di momen itu juga Sanji bilang kalau sekarang dia udah menerima takdirnya. Tapi Queen yang awalnya cuma diem doang, tiba-tiba bilang kalau selanjutnya adalah kemampuan milikmu dan dalam sekejap, teknik Steel Black milik Sanji bisa digunakan oleh Queen. Meski Sanji kaget karena Queen ternyata bisa melakukan kemampuan miliknya, tapi Sanji merespon hal itu dengan sangat cepat. Karena tiba-tiba ya, kita juga kehilangan hawa keberadaan dari Sanji. Namun hal itu jelas bukan karena kemampuan dari Red Suit miliknya. Sanji menghilang hanya mengandalkan kecepatan miliknya. Dan hal itu jelas ngebuat Queen terkejut, karena meski Sanji gak pakai Red Suit dari Girma, tapi Sanji bisa menghilang dari pandangannya dengan sangat cepat. Meski gitu, Queen malah ngejek Sanji dengan bilang kalau Sanji emang beneran pakai kecepatan tinggi miliknya buat menghilang, maka waktu dia muncul kembali hal itu bakal menguras tenaga miliknya. Dasar bodoh.
Nah, tiba-tiba aja di momen selanjutnya kita diperlihatkan seekor tikus kecil yang memasuki ruangan tempat Sanji dan Queen lagi berada. Cuma gara-gara keduanya sedang menghilang, makanya ruangan tersebut seperti lagi gak ada siapa-siapa. Osome yang awalnya lagi bersembunyi di puing-puing sekitar tempat pertarungan Sanji dengan Queen, akhirnya ngelihat tikus kecil itu dan ternyata itu adalah Chuji. Dan ngelihat Chuji selamat, Osome pun buru-buru keluar dari tempat persembunyiannya. Osome buru-buru karena takut kalau Queen dan Sanji datang lagi ke ruangan itu. Padahal sebenarnya ya Queen sendiri aja masih ada di ruangan tersebut, makanya Queen tahu kalau Osome berada di hadapannya. Queen agak heran ngelihat Osome yang masih bisa bergerak. Queen bilang kalau Osome udah nolak lamarannya puluhan kali, bahkan hari ini aja Osome nolak Queen lagi. Padahal setelah kematian Komurasaki, bagi Queen, Osome adalah geisha nomor 1. Queen di momen itu juga bilang kalau Osome menolak Queen dengan alasan kalau dirinya sedang sakit. Nyatanya sekarang Queen bisa ngelihat kalau Osome itu sehat-sehat aja. Makanya sedikit demi sedikit Queen mendekati Osome. Queen lanjut bilang kalau kayaknya hukuman surgawi yang dia berikan sebelumnya ke Osome ya kayaknya belum cukup. Makanya Queen bakal ngasih Osome pelajaran lagi. Namun di sisi lain Sanji yang ternyata selama ini terbang di udara, dia sekarang bisa mengetahui posisi dari Queen. Sanji tahu kalau Queen lagi mendekati Osome. Lalu Sanji pun menyiapkan serangannya. Sanji menggabungkan kerangka tubuhnya yang sekarang sudah keras, lalu kekuatan dan kecepatan miliknya. Sanji juga mengkombinasikan semua itu dengan haki buso yang selama ini udah dia latih. Lalu karena kerangka tubuh Sanji yang udah berkembang, maka sekarang Sanji bisa menahan panas yang lebih hebat daripada sebelumnya. Nah, di momen selanjutnya kita bisa ngeliat kalau kaki dari Sanji memancarkan cahaya yang sangat terang. Dari situ aja kita tahu kalau api yang berada di kaki Sanji jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dan serangan Ifrit Jambe atau Dewa Iblis Kaki Angin pun udah berhasil Sanji siapkan. Makanya Sanji pun langsung lompat menuju ke Queen dengan kecepatan penuhnya. Di momen itu Sanji bilang kalau dia akhirnya berhasil memecahkan misteri penyerangan seorang gadis yang dituduhkan kepadanya. Jadi semua itu adalah perbuatanmu Queen. Karena teriakan dari Sanji itu, baik Queen dan Osome jelas ikut kaget. Dan hal itu juga ngebuat Queen kembali terlihat. Dan Sanji pun menyerang beberapa bagian dari tubuh Queen. Mulai dari Collier, bagian leher, lalu Bascot Blast, bagian bahu, lanjut Parlons, masih di bagian bahu lain, terus Jumiao Beeftek sekitaran tulang iga, lalu Tendron, leher, flancet, perut, kue, ekor, poir, paha, jaret, dan terakhir buh bras. Total 9 tendangan bertubi-tubi ke 9 bagian tubuh Queen pula, dan serangan terakhir dari Sanji ngebuat Queen terlempar jauh. Gila Sanji. Dan chapter terbaru ini pun ditutup dengan momen Sanji yang kakinya masih terlihat dikelilingi api dan efek listrik di sekitarnya. Ya, satu info penting lagi, untungnya minggu depan libur, alias break next week, alias gak ada manga chapter terbaru One Piece minggu depan. So, see you again next time. Adios di Karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.